Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah. Afwan, Anda izin untuk memulai kajiannya, Ustazah? Iya ahlan. Baik, syukran. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajmain, amma ba'd. Puji serta syukur marilah kita panjatkan kehadirat Allah Ta'ala dan senantiasa bersyukur atas limpahan rahmat dan nikmat yang telah banyak Allah berikan kepada kita, baik itu berupa nikmat iman, nikmat sehat maupun nikmat lainnya, sehingga kita bisa dikumpulkan oleh Allah di majelis yang insya Allah diberkahi oleh Allah Ta'ala serta dinaungi oleh para malaikatnya. Salawat serta salam tak lupa kita curahkan kepada baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang telah membimbing kita dari zaman jahiliyah hingga sampai ke zaman modern ini. Masya Allah. Mari kita bersama-sama salawat kepada beliau dengan mengucapkan Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Baik, sebelumnya perkenalkan saya Kia. Saya sebagai moderator yang insya Allah akan memandu acara sampai selesai. Berikut acara kajian kita pada malam hari ini. Yang pertama pembukaan, kedua penyampaian materi, ketiga sesi tanya jawab, dan yang terakhir ialah penutup. Memasuki acara yang pertama yakni pembukaan, mari kita buka kajian kita pada malam hari ini dengan membaca basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Baiklah, memasuki acara yang kita tunggu-tunggu pada malam hari ini, yaitu penyampaian materi yang insya Allah akan disampaikan oleh Ustazah Rahmi Fauzia atau biasa dipanggil Ustazah Rahmi, yang dimana insya Allah beliau akan membawakan materi yang bertema awali tahun baru dengan semangat ibadah selalu. Masya Allah ya, tema materi kita dan pemateri kita pada malam hari ini. Baiklah, tanpa berlama-lama lagi, kepada Ustazah Rahmi, waktu dan tempat kami persilahkan untuk menyampaikan materinya. Baik, terima kasih untuk kakak moderatornya. Saya mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Malikul Quddus, Assalam, Al-Mu'min, Al-Muhaimin, Al-Aziz, Al-Jabbar. Na'udzu bihi min syarril waswasil khannas alladzi yuwaswisu fi sudurin nas minal jinnati wan nas. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya wa la rasula ba'da. Kama qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Shadaqallahul azim. Pertama-tama, yang paling utama, marilah kita panjatkan puji serta syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang mana telah memberikan kepada kita beribu-ribu nikmat. Nikmat iman, nikmat sehat walafiat, sehingga kita bisa berkumpul di tempat yang mulia ini. Tak lupa sholawat beriringkan salam, marilah kita junjungkan kepada Nabi besar kita, Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Baiklah, teman-temanku, kakak-kakak sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, sebagaimana yang telah dipaparkan oleh moderator tadi, bahwasanya tema kita hari ini itu awali tahun baru dengan semangat ibadah selalu. Sebagaimana yang saya sudah sampaikan di pembukaan, bahwasanya qala Allah Ta'ala fi kitabil karim, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Bahwasanya Allah Subhanahu wa Ta'ala menciptakan kita manusia
dan juga jin untuk apa? Semata-mata hanya untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi teman-teman, maksud dari tahun baru ini bukan tahun baru Islam, akan tetapi tahun baru Masehi, yang dimana pergantian dari 2024 menuju 2025. Bagaimana kita mengawali awal tahun baru ini dengan ibadah yang lebih semangat lagi? Tentunya kita harus mengetahui terlebih dahulu, kita harus berintrospeksi terlebih dahulu. Kita lihat tahun lalu, di tahun 2024, apa saja yang telah kita sumbangsihkan, baik kebaikan ataupun sedekah yang kita berikan kepada orang lain. Khairun nas anfa'uhum linnas. Sebaik-baik manusia adalah orang yang bermanfaat bagi manusia yang lainnya. Kita lihat di tahun 2024, teman-teman. Apakah kita sudah masuk dalam kategori manusia seperti itu, yaitu manusia yang bisa memberi manfaat kepada manusia yang lainnya? Apakah kita mempunyai nilai plus di tahun sebelumnya, di tahun 2024? Apakah kita mempunyai nilai kebaikan yang selalu kita dawamkan dari tahun ke tahun yang lainnya? Kita harus berintrospeksi dahulu. Bagaimana cara kita untuk menciptakan atau menumbuhkan rasa semangat ibadah lagi? Bagaimana? Tentunya ada 4 cara. Yang pertama, introspeksi diri. Karena dalam hadis riwayat Tirmizi dikatakan, hendaklah kalian berintrospeksi diri sebelum kalian dihisab. Maksud dari hadis ini seperti apa? Bahwasannya kita sebagai manusia sudah layaknya, sudah pantasnya dan kewajiban kita untuk selalu berintrospeksi diri. Mengapa? Agar segala sesuatu negatif yang sebelumnya yang pernah kita lakukan bisa kita perbaiki di hari-hari kemudian. Kenapakah harus berintrospeksi diri? Karena manusia itu mahalul khota wa nisyan, tepatnya salah dan lupa. Mungkin bisa saja di tahun 2024 kita telah menyakiti hati orang lain, atau kita menggoreskan luka pengalaman buruk bagi orang lain, baik secara lisan ataupun perbuatan kita kepada orang lain, atau interaksi kita kepada Allah Subhanahu wa taala, ibadah kita yang kurang, atau kita tidak dekat dengan Allah Subhanahu wa taala, kita jauh atas kewajibannya, atas perintahnya. Itu kita harus pahamkan, kita harus istiqomahkan untuk apa? Untuk berintrospeksi diri. Karena itu teman-teman sangat penting untuk kita mempunyai progres ke depannya. Kita harus kalau kata Guru Rahmi di Mesir, beliau mengatakan, lakukanlah apa yang kalian bisa, walaupun itu sekecil apapun perbuatan. Perbuatan di sini maksudnya adalah perbuatan amal saleh. Jadi kita harus berintrospeksi selalu. Misalnya di tahun 2024 kita nggak pernah mengawali hari dengan bismillah, ataupun kita tidak pernah memulai untuk melaksanakan puasa-puasa sunnah, zikir pagi dan petang. Kita introspeksi diri, apa ya kira-kira amalan yang mudah, amalan sunnah yang bisa kita dawamkan, kita istiqomahkan, agar kita bisa lebih dekat lagi kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu kembali kepada diri kita. Makanya kenapa introspeksi diri ini sangat penting, teman-teman? Karena introspeksi diri itu adalah bentuk perhatian kita kepada ruh jiwa kita, untuk mengisi ruh jiwa kita itu dengan mendekati Allah Subhanahu wa taala. Agar kita tahu progresnya,
Apa saja yang harus kita lakukan untuk kedepannya? Apa ya amalan yang cocok buat kegiatan sehari-hari saya? Kalau misalnya kakak-kakak semuanya atau teman-teman semuanya merasa keberatan untuk melaksanakan puasa puasa Daud itu yang dimana dilakukan selang-seling harinya. Seperti misalnya hari Senin dia berpuasa, Selasanya tidak berpuasa, di hari Rabunya berpuasa, terus menerus seperti itu. Tapi kalau misalnya merasa berat, apa ya yang kira-kira amalan selain puasa Daud? Coba kita coba dengan puasa Senin Kamis. Apakah bisa kita dawamkan, kita pegang prinsip itu untuk selalu menjaga puasa Senin Kamis kita? Oh ternyata berat kak, jadi apalagi kak solusinya? Solusinya itu contohnya puasa Ayyamul Bid. Ayyamul Bid itu adalah puasa yang dimana setiap bulannya kita lakukan di pertengahan 13, 14, 15, yang dimana puasa 3 hari tersebut dikatakan di dalam hadis bahwasanya puasa 3 hari tersebut apabila kita mendawamkannya selama setahun itu setara pahalanya dengan orang yang berpuasa setahun. Jadi amalan-amalan apapun, amalan sunnah apapun yang kita lakukan, semuanya kita harus niatkan untuk apa ya? Untuk mendekatkan diri kepada Allah SWT. Ingat teman-teman, ridhon nas goyatun la tutrak. Bahwasanya ketika kita melakukan suatu amalan yang dimana di dalam amalan itu kita mengharap pujian terhadap manusia, sebesar amalan apapun itu akan menjadi sia-sia. Kenapa? Karena kita melakukannya karena ria, kita melakukannya karena ingin dipuji, kita melakukannya karena semata-mata kita ingin terlihat solehah, kita ingin terlihat sebagai muslimah yang baik. Itu semuanya akan sia-sia kalau misalnya kita meniatkan kepada hamba Allah. Kita harus meniatkan kepada sang pencipta, yaitu Allah SWT. Jadi progres yang pertama itu yang harus kita lakukan yaitu introspeksi diri. Ya teman-teman, introspeksi diri itu penting. Ini usikum wa iya ya, baik saya sendiri ataupun teman-teman, kita harus sama-sama berintrospeksi, menasehati diri. Kita harus luangkan waktu yang dimana kita bermunajat di atas sajadah. Kita memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala, kita bercerita keluh kesah kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena ketika kita bercerita kepada Allah Subhanahu wa taala, itu tidak akan ada kata sia-sia di dalamnya. Pasti Allah akan memberikan petunjuk penolong apapun di setiap kesulitan kita. Makanya kita harus berintrospeksi untuk selalu menjadi pribadi yang lebih baik lagi. Gitu teman-teman. Makanya kata Mbah Mun, Kiai Haji Ma'mun Zubair, beliau mengatakan seorang wanita itu harus mempunyai tirakat. Tirakat itu kalau bahasa kita sehari-harinya itu amalan yang kita lakukan setiap harinya, amalan yang kita dawamkan. Kita itu harus punya tirakat, sering mengaji, kuat di atas sajadah, mohon ampun kepada Allah SWT, bermunajat kepada Allah SWT, karena itu bisa memberi efek bagi kita dan juga sekeliling kita, baik keluarga kita, bahkan pasangan kita dan juga anak-anak kita kelak. Jadi gitu teman-teman. Yang pertama, introspeksi diri. Lalu apakah yang kedua? Jadi kan yang pertama introspeksi diri, yang kedua memulai dari amalan-amalan kecil. Nah, memulai dari amalan-amalan kecil yang sebagaimana tadi Rahmi sebutkan, bahwasannya jangan memilih amalan-amalan yang dimana kita tidak bisa untuk mendawamkannya. Contohnya yang awalnya tidak pernah berpuasa terus akhirnya mengurungkan niat atau memberi ketegasan ke dirinya mau memulai puasa Daud, sedangkan dimana yang awalnya nggak pernah puasa nih terus tiba-tiba melaksanakan puasa Daud,
pasti dia akan merasa lemah, baik lemah pikiran, lemah tubuh, dan juga pasti ada keluh kesah yang akhirnya dimana amal perbuatannya tidak menjadi ikhlas. Karena di situ ada kata mengeluh. Makanya kita harus memulai dari amalan-amalan kecil. Contohnya, misalnya kita tidak pernah mendawamkan sholawat kepada Rasulullah SAW. Nah, kita mulai berapa ya sehari, harus kita harus mempunyai target, teman-teman. Kita harus membuat target yang dimana ketika kita melanggar, kita yang mempunyai konsekuensinya. Apabila kita melanggar, berarti kita harus apa menggantinya. Ketika kita melakui, bagaimana cara diri ini bisa diperingati. Kita harus tahu batasan-batasan diri kita masing-masing. Contohnya kayak seperti tadi, yang awalnya kita tidak pernah bersolat kepada Nabi, kita usahakan sehari, kita usahakan ya paling sedikit misalnya 33 kali. Nah, kalau misalnya sudah konsisten nih 33 kali dalam seminggu, ternyata terlalu sedikit ya bagi saya. Saya mau nambahin lagi, nambah misalnya 50. Wah, ternyata masih sedikit ya, tambah lagi, terus menerus. Jadi kita harus mulai dari amalan-amalan kecil terlebih dahulu. Agar apa? Agar disitulah kenikmatan ibadah yang akan terasa. Bahwasanya ketika kita memulai dari yang kecil, maka ketika kita memulai dengan amalan besar, kita tidak akan kaget karena kita sudah memulai amalan-amalan itu dari perkara-perkara yang kecil. Kita dawamkan selalu. Yang awal 33 menjadi 50, lalu kemudian menjadi 100, dan bahkan bisa menjadi 1000. Nah, bagaimana progresnya? Kita harus menentukan kapasitas diri kita sendiri. Makanya, tadi di titik yang pertama, introspeksi diri. Agar apa? Agar kita mengetahui kelemahan kita bagaimana. Agar kita mengetahui batasan kemampuan kita itu seperti apa. Kemampuan kita ini cukupnya apakah di kelompok A kah, di kelompok B kah, atau di kelompok C kah? Nah, itu kembali kepada diri kita masing-masing, teman-teman. Makanya kita harus memulai dari amalan-amalan kecil. Apapun itu, baik puasa, sholat sunnah, sholat duha, sholat hajat, sholat tahajud, sholawat, zikir, apapun itu, teman-teman, kita harus memulainya dari amalan-amalan kecil. Nah, kita harus progres tuh. Ya, awalnya di 2024 dan bahkan di tahun-tahun sebelumnya tidak pernah kita melakukan. Nah, kita mulai progresnya. Gak apa-apa, sedikit demi sedikit di awal tahun ini kita mulai progresnya sedikit demi sedikit. Agar apa? Agar kita mempunyai progres ke depannya yang lebih baik lagi. Agar kita istiqomah. Nah, itu teman-teman. Yang pertama, introspeksi diri. Yang kedua, memulai dari amalan-amalan kecil. Dan yang ketiga nih, sebagaimana yang sebelumnya saya katakan, istiqomah. Kita harus istiqomah, jangan sampai lalai. Karena ketika sudah istiqomah dalam diri kita, ketika kita meninggalkan, maka ada sedikit kekosongan atau keganjalan dalam hidup kita. Karena kita sudah mendawamkan, sudah membiasakan. Makanya dikatakan al-istiqomah khairum min alfi karomah. Bahwasannya keistiqomahan itu lebih baik daripada 1000 karomah. Maksudnya 1000 karomah itu contoh para waliullah, di mana para waliullah itu diberikan karomah-karomah, atau bahkan para alim ulama kita diberikan karomah-karomah dari Allah SWT. Nah, keistiqomahan kita ini dengan mengamali amalan-amalan kecil itu bahkan bisa menandingi dari 1000 karomah. Nah, jadi betapa hebatnya keistiqomahan itu. Karena apa? Karena keistiqomahan itu kita harus melawan hawa nafsu, yang dimana kita harus mendawamkan setiap harinya itu keistiqomahan agar progres ataupun amalan-amalan kita itu tercapai. Itu yang jadi kenapa pahalanya itu sangat besar, karena itu melawan hawa nafsu. Semua perkara yang dimana dalam itu melawan hawa nafsu, maka Allah akan memberi pahala yang berkali-kali lipat. Karena memang manusia ini pasti akan selalu diberi cobaan, baik dengan ujian ataupun dari godaan syaitan. Nah, makanya ketika godaan syaitan melanda, wah, syaitan ini tahu nih pasti
syaitan nih melihat para hambanya yang berusaha untuk menjadi lebih baik, wah, semakin makin dia menggoda hamba tersebut. Nah, bagaimana cara kita mengatasi dari godaan-godaan tersebut? Kita harus berkompensasi dengan diri kita sendiri. Itu kita harus memberikan target kepada diri kita. Kalau misalnya dalam satu hari itu kita tidak melakukan, apa ya gantinya? Contoh, yang kita sudah berazam untuk selalu melakukan bersolawat kepada Nabi, misalnya hal terkecil bersolawat kepada Nabi. Misalnya kita sudah mengazamkan untuk melakukan sehari itu 100 kali. Ketika kita diberi kesibukan yang dimana tidak bisa dibarengi dengan sholat kepada Nabi, bagaimana gantinya? Oh, kita harus mempunyai plan B. Oh, kita ganti dengan sedekah misalnya. Nah, jadi itu harus kita dawamkan. Kita harus mempunyai tahapan-tahapan apa ya setelah amalan ini yang setara dengan amalan saya, yang sekiranya amalan itu kalau misalnya tidak saya lakukan di hari itu, apa ya penggantinya? Kita harus melihat ini. Kalau misalnya kita tidak bisa melakukannya, misalnya kita harus ganti. Contohnya kayak tadi kita ganti misal dengan sedekah. Nah, itu harus butuh istiqomahan. Harus paham-paham dengan diri sendiri. Nah, ini hal terberat karena melawan hawa nafsu. Yang dimana pasti manusia wajar diberi rasa kejenuhan, diberi rasa kemalasan. Makanya di situ lingkungan yang baik ataupun teman yang baik di situ yang memberi pengaruh kepada kita. Contohnya seperti kita berkumpul di tempat yang mulia ini, di dalam majelis ini, yang dimana ketika mempunyai progres ataupun mempunyai amalan-amalan baik, boleh tuh kita mengajak kepada teman-teman kita yang lainnya. Kalau misalnya kita menunjukkan suatu amalan yang baik kepada teman-teman kita yang lainnya, itu bahkan kita mendapatkan pahala-pahala yang berkali lipat. Sudah kita yang melakukan dan bahkan kita menyuruh orang lain untuk melakukan gitu. Untuk melakukan bersama kita maksudnya, untuk mengamalkan bersama-sama gitu teman-teman. Jadi istiqomah, jangan sampai lalai gitu. Dan istiqomah ini yang kayak tadi seperti Rahmi yang bilang bahwasanya cari tempat yang dimana kita bisa untuk mendawamkannya, baik teman hijrah, sahabat, bahkan keluarga sendiri, ataupun jika tidak ada yang lain, ya kita harus bersahabat dengan diri sendiri, harus bersahabat, berkompromi dengan diri sendiri, yaitu dengan melawan hawa nafsu gitu. Dan yang keempat, yaitu harus banyak istighfar. Kenapa sih Kak harus banyak istighfar? Karena pada biasanya manusia ketika sudah diberi rasa kenikmatan, maka di situ kan pasti godaan syaitan itu akan menggebu-gebu kepada hambanya. Yang dimana bisa diberikan rasa ujub, rasa takabur, sombong dengan amal ibadahnya. Maka disitulah ketika kita sudah berintrospeksi diri, kita sudah memulai amalan-amalan kecil, lalu kita sudah mengistiqomahkan. Nah, kita jangan lupa untuk selalu banyak beristighfar. Agar apa? Agar kita tidak menjadi hamba yang takabur. Makanya dikatakan dalam hadis, likulli da'in dawaun, wa dawa'ud dzunub al-istighfar. Setiap penyakit itu ada obatnya, dan obatnya dosa itu adalah istighfar. Jadi ketika dalam diri kita udah mulai nih ada rasa ujub, rasa takabur, wah ibadah saya ini lebih baik daripada dia, wah ibadah saya ini nggak ada nih yang menandingi di sekitaran saya. Nah, di situ kita harus banyak-banyak istighfar. Agar apa? Agar tidak sia-sia amalan-amalan yang kita lakukan, dengan kita melawan hawa nafsu, dengan kita bersabar, lalu kemudian hilang begitu saja karena ada sifat takabur di dalamnya. Maka kita harus membarengi dengan istighfar. Agar apa? Agar Allah itu selalu memberi ampunan kepada kita, agar Allah itu selalu membarengi diri kita itu dengan hal-hal kebaikan,
dengan hal-hal yang positif seperti itu. Makanya itu penting teman-teman, kita harus mendawamkan istighfar juga. Kalau misalnya tidak bisa, kita usahakan setiap sholat 3 kali. Kalau misalnya itu 3 kali yang paling minimal. Kalau misalnya sudah mendapatkan kenikmatan, itu bisa kita mendawamkannya, bisa menjadi puluhan ataupun ratusan dan bahkan beribu-ribu. Makanya kita selingi amalan-amalan kecil kita itu dengan istighfar. Agar apa? Agar diri kita itu punya stuck ataupun punya batasan untuk tidak menjadi hamba yang takabur, hamba yang sombong atas amal perbuatannya. Nah, jadi gitu teman-teman, bagaimana caranya untuk kita bisa berprogres menjadi lebih baik? Itu tadi dengan 4 hal yang tadi. Nah, ketika kita sudah mendawamkan 4 cara yang tadi, nanti di kemudian harinya ataupun di tahun berikutnya, ketika kita diberi umur panjang, kita harus berprogres lagi. Kita harus melihat di tahun-tahun sebelumnya, oh, ternyata amalan saya masih di dalam kelompok A. Nanti di tahun-tahun selanjutnya, maka kita harus menaikkan ibadah-ibadah kita, gitu teman-teman. Pokoknya selagi kita bisa untuk melakukan, jangan ada kata bermalas-malasan, gitu teman-teman. Mungkin ini saja yang bisa saya sampaikan. Usikum wa iyaya, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah, tabarakallah, jazakillah khairan kasiran kepada Ustazah yang telah menyampaikan materi pada kajian hari ini. Semoga bermanfaat dan dapat dipahami dengan baik oleh kita semua. Baik, memasuki sesi yang berikutnya yakni sesi tanya jawab. Jika ada yang bertanya silahkan ketik di kolom pesan dan jangan lupa sertakan nama dan asal grupnya. Dan bagi teman-teman yang mungkin ingin on mic, silahkan izin terlebih dahulu di kolom pesan untuk nanti saya persilahkan. Serta pertanyaannya tidak boleh melenceng dari pembahasan pada kajian malam hari ini. Baik, kepada teman-teman dipersilahkan yang ingin bertanya. Afwan Ustazah, ini ada yang bertanya, Ana izin untuk membacakan pertanyaannya ya. Iya, Ustazah. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustazah, saya Lia dari Ashbul 2, izin bertanya, bagaimana sih caranya biar nggak merasa lebih baik dari orang? Kadang kayak terlintas di benak, kayak wah aku lebih baik nih daripada dia. Terus akhirnya terlintas juga kayak meremehkan orang yang meninggalkan ibadah. Dan bagaimana meningkatkan ibadah ketika iman sedang turun-turunnya. Syukran Ustazah, fadol dijawab Ustazah. Baik, bismillah. Pertanyaannya dari Ustazah Lia ya. Yang dimana poin pertama, bagaimana cara agar kita tidak merasa lebih baik dari teman-teman kita. Nah, ini termasuk pertanyaan yang menjadi problematika kita saat ini, karena pasti seorang hamba itu ketika sudah di titik merasa dirinya sudah lebih baik, pasti akan melihat lingkungan sekitarnya. Apabila tidak mengikuti dengan apa yang dia lakukan, pasti kita akan meremehkan. Nah, ini bagaimana cara kita agar tidak merasa lebih baik? Itu lagi-lagi jatuh kepada diri kita sendiri. Maksudnya kita yang harus memberikan batasan kepada diri kita. Agar apa? Agar hal-hal yang tidak kita inginkan itu tidak akan terjadi. Jadi ketika diri kita ini sudah mulai ada rasa ujub, mulai merasa lebih baik daripada yang lain, yang kita harus lihat itu adalah amalan-amalan alim ulama
yang lebih tinggi daripada kita. Agar apa? Agar kita merasa bahwasanya amalan kita ini masih di bawah rata-rata, gitu teman-teman. Jadi bukan hanya kesyukuran aja yang kita harus lihat. Maksudnya kan kalau dalam kesyukuran kita lihat yang lebih rendah daripada kita. Dalam hal ibadah kita harus melihat yang lebih tinggi daripada kita. Agar apa? Agar kita mempunyai niat untuk selalu berproses lebih baik lagi. Jadi ketika kita sudah merasa baik di antara teman-teman kita atau di antara lingkungan kita, maka disitulah disitulah tempat kita untuk mengamalkan, untuk mengajarkan kepada yang lainnya. Misalnya yang dimana kita sering bertadarus dalam satu hari, misalnya one day one juice. Nah, ketika teman-teman di lingkungan kita tidak ada yang melakukan seperti itu, nah itu tugas kita untuk menunjukkan kepada mereka atau mengajarkan kepada mereka, yuk kita sama-sama melakukan ibadah ini yuk kita sama-sama mendawamkan ibadah ini yuk. Agar apa? Agar tidak ada rasa takabur ataupun rasa ujub. Jadi lagi-lagi kita harus melihat ibadah-ibadah alim ulama yang di atas kita. Maksudnya ibadah-ibadah kita mungkin masih di atas, di bawah rata-rata bagi orang awam. Coba kita lihat alim ulama kita. Bahkan kita lihat junjungan kita Nabi Muhammad SAW. Nabi Muhammad SAW sudah dipastikan masuk surga, tapi beliau melaksanakan sholat sampai bengkak kaki, sampai bermalam, satu malam itu diisi dengan ibadah. Itu sekelas Nabi kita, Nabi besar Muhammad SAW. Maka kita harus melihat ke atas, kita harus melihat ke atas gitu. Agar apa? Agar tidak merasa lebih baik daripada yang lainnya. Gitu jadi untuk Ustazah Lia. Nah, bagaimana sih cara untuk meningkatkan iman? Nah, sebagaimana yang tadi Rahmi sudah jelaskan, disinilah fungsinya lingkungan, teman, dan bahkan pergaulan kita. Makanya kata Syekh Yusri, guru kami di Mesir, beliau mengatakan sebaik-baiknya tempat itu adalah majlis, yang dimana majlis itu bisa membuat yang awalnya kita ingin melaksanakan maksiat jadi melalaikannya gitu. Maksud Syekh Yusri sini beliau mengatakan bahwasanya majlis ilmu, baik itu majlis sholawat ataupun majlis ilmu, di dalamnya itu pasti ada kebaikan di sana, yang dimana ketika kita melaksanakan kebaikan yang biasanya kita melaksanakan keburukan, maka akan tercover dengan majlis-majlis yang kita hadiri. Maka disitulah fungsinya adanya pergaulan yang baik, teman yang baik, lingkungan yang baik. Agar apa? Ketika iman kita mulai melemah, ataupun ketika diri kita yang sudah malas-malasan, ada pengingat diri kita ini, teman, sahabat kita. Pasti seorang sahabat ketika melihat sahabat yang lainnya, pasti akan memberi motivasi. Atau kita mendengarkan tausiah alim ulama kita, bagaimana bentuk kesyukuran alim ulama kita dalam beribadah. Kita lihat orang-orang yang diberi kekurangan oleh Allah SWT, tapi ibadahnya lebih rajin daripada kita. Dari situlah akan timbul rasa ingin meningkatkan iman kita. Kita sudah bersyukur Allah memberikan tangan 2, kaki 2, diberi penglihatan yang sehat, tapi malas-malasan dalam sholat. Sedangkan apabila kita melihat di lingkungan kita ada yang tidak Allah beri kesempurnaan, yang seharusnya diberi kaki 2, tapi Allah memberikan kaki 1, tapi ibadahnya lebih rajin daripada kita. Nah, itu yang bisa menjadi patokan kita. Agar apa? Agar kita bisa meningkatkan keimanan kita, agar kita timbul rasa kesyukuran, ya Allah, Allah telah memberikan beribu-ribu nikmat, tapi kok saya yang hamba yang diberi nikmat ini malah melalaikan perintahmu. Maka disitulah titik
agar kita untuk bisa meningkatkan iman kita kepada Allah SWT. Gitu. Jadi Ustazah, mungkin ini saja yang bisa saya jawab. Terima kasih. Syukran. Baik, Masya Allah, semoga dapat dipahami ya Kak Mas Lia. Baik, pertanyaan selanjutnya. Assalamualaikum Ustazah, Afwan izin minta tipsnya agar bisa lebih menikmati ibadah sehingga kita tak menganggapnya hanya sebagai kewajiban saja. Dan saya rasa jika sudah mampu menikmati ibadah maka akan memudahkan istiqomah. Mohon tipsnya lagi Ustazah, syukron. Fadal dijawab Ustazah. Baik, bismillah. Tadi pertanyaannya, bagaimana tipsnya agar kita bisa menikmati ibadah? Nah, lagi-lagi bagaimana caranya agar kita bisa mendekatkan diri kepada Allah SWT? Sebagaimana manusia pada wajarnya, ketika diberi kesenangan, pasti ada rasa lalai untuk beribadah. Nah, ketika diberi ujian, nah disitulah dimana titik lemah seorang hamba yang bisa merasakan kenikmatan ibadah. Jadi, tips agar kita selalu merasa atau kita bisa menikmati ibadah kita, yaitu selalu merasa bahwasanya Allah itu selalu membersamai kita. Tipsnya itu jadi kita harus membayangkan bahwasanya diri kita ini dalam kesulitan yang dimana mau sebesar apapun kesenangan kita, pasti di balik itu ada kesedihan. Nah, ketika ada rasa kesedihan itu, titik lemah seorang hamba, maka disitulah ada rasa nikmat untuk memohon ampun kepada Allah SWT, bermunajat kepada Allah SWT. Jadi kita harus tawadu ataupun menundukkan diri bahwasanya kita ini adalah hamba yang selalu membutuhkan pertolongan Allah. Ketika kita sudah merasa di kenikmatan untuk beribadah, pasti ketika kita tidak melakukannya itu ada rasa kelonggaran dalam diri kita. Makanya kita harus usahakan tadi, yang dimana poin kedua yang saya sampaikan dari amalan-amalan kecil. Kita awali aja dengan amalan-amalan kecil yang kita lakukan. Ketika kita sudah merasa nikmat sekali ya amalan yang saya amalkan ini, wah, jadi ingin berprogres untuk memberi atau melakukan amalan-amalan yang lebih banyak lagi. Jadi kita harus awali semuanya memang butuh proses. Kita awali dengan perbuatan-perbuatan amal baik yang kecil terlebih dahulu. Kita harus melihat orang-orang yang tidak diberi kesempurnaan tapi ibadahnya baik. Itu karena menjadi tamparan bagi kita bahwasanya mereka yang diberi kekurangan tapi lebih ibadahnya daripada kita, dan kita yang diberi kesempurnaan tapi kita kurang dekat dengan Allah SWT. Makanya kita harus memberi batasan untuk bisa menikmati ibadah apapun, sekecil apapun itu ibadah. Jadi kita harus, itu yang kata Rahmi bilang bahwasanya kita harus mengawalinya dengan amalan-amalan kecil. Karena memang gak ada lagi tips yang bisa membuat diri kita itu bisa menikmati kalau misalnya kita tiba-tiba yang awalnya tidak pernah melakukan, lalu tiba-tiba melakukan suatu hal yang besar gitu. Maka pasti di situ akan ada rasa keluhan. Berat banget ya ibadah ini. Kayaknya saya nggak bisa nih untuk melakukan ibadah ini. Maka untuk menghindari itu, kita awali dengan hal-hal yang terkecil terlebih dahulu gitu. Karena ketika sudah di titik merasa nikmat dalam beribadah, maka di situ semua yang ada di dunia ini seakan-akan tidak ada maknanya.
juhud bahwasanya di dunia ini semata-mata semuanya akan kembali kepada Allah Subhanahu wa taala gitu. Dan untuk menikmati ibadah juga kita harus mengingat kematian. Kita nggak ada yang tahu umur kita sampai kapan, kita nggak ada yang tahu batasan umur kita, diberi kesehatan, diberi cobaan, kan kita harus sering-sering mengingat kematian. Agar apa? Agar selalu mengoptimalkan, berupaya melakukan ibadah yang terbaik. Karena memang kita nggak ada yang tahu umur kita sampai kapan. Dan bahkan kita juga nggak bisa tahu besok hari kita seperti apa. Maka kita harus mengoptimalkan ibadah kita. Maka disitulah akan ada rasa muncul kenikmatan karena rasa takut kita kepada Allah SWT. Gitu. Jadi kita harus amali amalan-amalan dari kecil terlebih dahulu. Amalan-amalan sekecil apapun kita awali. Lalu kedua, kita harus ingat dengan kematian. Agar apa? Agar kita selalu ingin dekat kepada Allah SWT karena kita takut kepada Allah SWT gitu. Jadi ini saja mungkin yang bisa saya jawab. Terima kasih, syukron. Baik, Masya Allah, semoga dapat dipahami ya Kak Dita. Baik, pertanyaan selanjutnya. Assalamualaikum, Afwan Ana Ain Ashbul 1. Izin tanya Ustazah, kalau ingin puasa Daud, bagaimana memulainya ketika terselang haid? Misalnya tanggal 1 puasa, tanggal 2 sampai 7 haid, tanggal 8 suci, memulai laginya itu tanggal berapa Ustazah? Syukur Ustazah. Fadol dijawab Ustazah. Terkait dengan puasa Daud ya, bagaimana Kak kalau misalnya ketika saya sudah ingin memulai puasa Daud, ternyata sebagaimana yang kita tahu bahwasanya wanita itu diberi kenikmatan oleh Allah SWT itu berupa haid gitu. Bagaimana cara kita untuk memulainya lagi? Nah, jadi kita harus mendawamkannya sebagaimana yang tadi Rahmi katakan, kan puasa Daud itu adalah puasa yang selang-seling, maksudnya puasa yang dilakukan 1 hari penuh lalu kemudiannya tidak dilaksanakan lalu setelahnya dilaksanakan. Nah, kalau ketika di situ ada bahwasanya kita ada haid di pertengahan bulan itu, maka kita harus melanjutkannya ketika kita suci gitu. Jadi ketika misalnya kita memulainya sebelum haid, lalu di pertengahan kita melakukan ada jeda haid. Nah, memulainya lagi itu setelah kita haid gitu. Jadi nggak ada patokan bagaimana kita memulai atau mengakhirinya. Intinya ketika di situ ada halangan, ada haid di dalamnya, maka kita mulai lagi ketika haid itu berhenti. Jadi kayak gitu. Jadi kita jangan menunggu harus tergantung dengan hari nih, harus tergantung dengan hari memulainya. Enggak bisa. Karena apa? Karena kita nggak tahu batasan haid kita, kecuali misalnya kita ini udah punya kebiasaan haidnya misalnya cuma seminggu. Berarti kita punya gambaran ketika haid seminggu, berarti nanti memulainya di hari sekian. Jadinya udah ada jadwal pastinya gitu. Tapi kalau misalnya haidnya tidak menentu, jadi kita lakukan lagi puasa Daud itu setelah kita mensucikan diri, yaitu setelah kita haid. Jadi seperti itu untuk puasa Daud. Baik, Masya Allah, semoga dapat dipahami ya Kak Ain. Baik, ini mungkin pertanyaan terakhir teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Afwan Ustazah, Ana Silviana dari Ashbul Ahwat izin bertanya, bagaimana cara tetap istiqomah ketika waktunya sering bertabrakan dengan kegiatan kita Fadol jawab Ustazah. Baik, tadi pertanyaannya bagaimana cara kita istiqomah apabila
bertabrakan dengan kegiatan sehari-hari kita. Nah, sebagaimana yang tadi Rahmi jelaskan, di pertama ketika kita sudah mengazamkan suatu amalan, kita harus memberi konsekuensi terhadap diri kita sendiri. Kalau misalnya kita tidak bisa mendawamkan amalan A, berarti kita harus menggantinya dengan amalan B misalnya, yang dimana amalan B ini senilai dengan amalan A. Bagaimana Kak kalau misalnya amalan B juga tersendak karena memang sangat full, misalnya sangat padat dan saya tidak bisa mendawamkannya? Ya kita cari amalan yang bisa untuk menyelesaikan atau menyelaraskan dengan kegiatan kita. Contohnya dengan zikir lah. Misalnya kita bekerja di dalam kantor. Kan kantor itu misalnya kerjaannya ya misalnya mengetik-ketik dokumen atau apapun itu. Kita seling kan pekerjaan kita misalnya dengan zikir. Kalau misalnya tetap merasa sulit, nah itu kembali lagi kita yang punya batasan kita sendiri. Kita harus cari amalan yang paling kecil tapi yang bisa kita dawamkan gitu, teman-teman. Jadi kalau misalnya merasa amalan yang sekecil itu belum bisa kita dawamkan, berarti kita harus mencari amalan yang lebih rendah lagi dari amalan yang kita progres itu. Pasti teman-teman semuanya mempunyai kapasitas diri yang berbeda-beda, yang dimana mempunyai kesehatan yang berbeda-beda ataupun aktivitas yang berbeda-beda. Itu jadi kembali kepada diri kita masing-masing. Makanya di situ fungsinya berintrospeksi diri agar apa? Agar kita mengetahui batasan diri kita. Agar kita mengetahui bahwasanya setiap progres kita ini itu bisa memberi hal yang baik bagi kita, yang dimana pekerjaan kita lancar, aktivitas kita lancar, dan ibadahnya pun lancar gitu. Jadi semuanya memang butuh proses. Semuanya nggak ada yang instan. Bahkan ibadah pun, untuk melaksanakan ibadah pun itu semuanya butuh proses. Untuk mendapatkan cinta Allah itu nggak mudah. Makanya kita harus menyempatkan diri untuk selalu mendekat kepada Allah SWT. Karena memang dunia itu adalah ujian bagi mereka yang cinta terhadap dunia. Kalau misalnya kita ingin didekatkan dengan Allah SWT, maka kita harus meluangkan sesibuk-sibuk apapun kita, pasti ada waktu luang yang bisa kita lakukan. Baik dalam perjalanan pulang atau perjalanan pergi, apapun, amalan sekecil apapun harus kita upayakan untuk selalu mengistiqomahkan. Gitu. Mungkin ini aja yang bisa saya sampaikan. Baik, Masya Allah, semoga dapat dipahami ya Kak Sylvia Afriyarda. Baik, Masya Allah, alhamdulillah, semua pertanyaan telah dijawab oleh Ustazah, semoga bermanfaat dan bisa dipahami oleh kita semuanya. Alhamdulillah, kajian kita pada malam hari ini telah selesai. Saya Kia selaku moderator pada malam hari ini mengucapkan jazakillah khairan kepada Ustazah yang sudah bersedia untuk meluangkan waktu dan bersama kami. Semoga bisa menjadi amalia bagi Ustazah. Dan saya juga mengucapkan jazakumullah khairan kepada seluruh atas keaktifan dan partisipasinya dalam mengikuti kegiatan pada malam hari ini. Mari tutup kegiatan kali ini dengan membaca doa. Sebelumnya, Afwan Ustazah, apakah berkenan untuk memimpin doa penutupnya? Baik, bismillahirrahmanirrahim. Ala hadini wa ala kulli niyatin salihah. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma bihaqqil Fatihah wa bisirril Fatihah
وبمعجزة الفاتحة افتح لنا أبواب الخير واختم لنا بالخير. آمين يا الله يا رب العالمين. Sekali lagi, saya sebagai moderator pada kajian malam hari ini serta mewakili seluruh jajaran admin Majelis Ta'lim Syabab Hubul Ilmi pada malam hari ini meminta maaf jika ada kesalahan, tindakan dan perbuatan kami yang kurang berkenan karena kebenaran datangnya dari Allah Ta'ala dan kesalahan murni datangnya dari kami. Semoga Allah memberikan kemudahan dan keberkahan kita dalam menuntut ilmu. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekali lagi syukur Ustazah atas ilmunya pada malam hari ini. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Syukran Bik. Terima kasih juga undangannya untuk bisa bergabung dengan majlis Masya Allah ini.